Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan untuk materi termodinamika, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses dan siklus termodinamika, tentu dalam cakupan gas ideal dalam ruang tertutup. Ada 4 proses termodinamika. Yang pertama dikenal dengan isotermal, yang kedua isohorik, yang ketiga isobarik, dan yang keempat adalah adiabatik. Kita akan coba lihat satu persatu masing-masing proses tersebut. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah isotermal. Jadi iso ini artinya sama atau tetap. Termal adalah suhu. Jadi secara definisi isotermal adalah proses termodinamika yang dibuat sedemikian rupa agar besaran-besaran lainnya dalam gas tersebut tetap berubah, tapi dalam kondisi suhu yang tetap. Jadi atau dengan ringkasnya bisa didefinisikan, proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Nah, dari rumus persamaan keadaan gas ideal PV sama dengan nRT, maka ketika T-nya tetap atau suhunya tetap, itu berarti PV juga akan tetap, sehingga PV sama dengan konstan, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini adalah rumus keadaan untuk proses isotermal. Kemudian usahanya bagaimana? Maka usaha untuk proses isotermal dirumuskan dengan W sama dengan N kali R kali T kali ln atau logaritma natural V2 per V1. Di sini keterangan rumusnya bahwa P1 dan P2 adalah tekanan mula-mula dan tekanan akhir, kemudian V1 dan V2 adalah volume mula-mula dan volume akhir. Kemudian ada W, ini adalah usaha, satuannya joule. N jumlah mol, R tetapan umum gas. V2 dan V1 adalah volume awal dan volume akhir. Kemudian ini adalah grafik yang menggambarkan proses isotermal. Di sumbu X adalah volume, kemudian di sumbu Y adalah tekanan. Nah, ini proses isotermal. Contoh soalnya begini. Gas ideal diproses secara isotermal dari volume 2 meter kubik menjadi 10 meter kubik. Jika tekanan gas akhirnya 5 Pascal, berapa tekanan awalnya? Maka kita bisa selesaikan. Diketahui V1 2 meter kubik, V2 10 meter kubik, P2 5 Pascal. Ditanyakan berapa tekanan awal atau P1. Maka dari rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, P1 bisa kita hitung, P1 sama dengan V2 kali P2 per V1. Angka-angkanya yang sudah diketahui kita masukkan, 5 kali 10 dibagi 2 sama dengan 25 Pascal. Ini contoh soal untuk isotermal. Kita lihat contoh kedua. Ini adalah contoh soal isotermal untuk kasus mencari usaha. Berapa usaha yang dibutuhkan pada 1000 mol gas helium suhu 27 derajat sehingga volumenya berubah dari 0,1 menjadi 0,8 meter kubik. Maka diketahui jumlah molnya 1000 atau 10⁻³ mol, N kecil sama dengan 10⁻³ mol. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. V1 0,1 meter kubik, V2 0,8 meter kubik. Kemudian R diketahui 8,314 Joule per mol Kelvin. Ditanyakan berapa W atau usahanya. Maka dari rumus N, W sama dengan N kali R kali T dikali ln V2 per V1, kita masukkan angkanya. N jumlah molnya 1000 atau 10⁻³, R 8,314, kemudian T 300 Kelvin, ln V2 nya 0,8 per V1 nya 0,1, sehingga diperoleh setelah ini dikalikan menjadi 2494,2 kali 10⁻³ kali ln dari 8 itu diperoleh dari 0,8 dibagi 0,1, sehingga diperoleh
W sama dengan 2494,2 kali 10 pangkat 3 kali 2 atau 4988,4 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, itu adalah contoh soal isotermal untuk kasus mencari usaha yang dihasilkan. Kita lanjutkan pembahasan untuk proses termodinamika yang kedua, yakni namanya isochorik. Isochorik artinya proses perubahan keadaan gas ideal dalam ruang tertutup pada volume tetap. Jadi kalau isotermal tadi suhunya yang tetap, maka isochorik itu volumenya yang tetap. Dari rumus PV-nRT, maka diperoleh rumus untuk isochorik adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini rumus keadaannya, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian untuk usaha, isochorik ini tidak menghasilkan usaha atau W-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan volume. Kita lihat contoh soalnya, misalkan begini. Gas ideal diproses secara isochorik dari suhu 300 Kelvin naik menjadi 1200 Kelvin. Jika tekanan akhir gas 20 Pascal, berapa tekanan awalnya? Kita boleh diketahui T1 300 Kelvin, T2 1200 Kelvin, P2 atau tekanan akhir adalah 20 Pascal. Ditanyakan berapa tekanan awalnya atau P1. Dari rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2, maka diperoleh P1 ini dengan cara kali silang, T1 kali P2 dibagi T2. Kita masukkan angka-angkanya, T1 300 kali P2 20 Pascal per T2 1200 Kelvin, sehingga diperoleh setelah dikalikan P1 sama dengan 5 Pascal atau tekanan awal adalah 5 Pascal. Itu adalah pembahasan dan contoh soal untuk isochorik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Contoh yang kedua, masih di isochorik. Berapa suhu akhir gas HE jika suhu awalnya 500 Kelvin dan diproses dengan volume tetap dengan tekanan awal 12,5 Pascal dan tekanan akhir 25 Pascal. Kita boleh ketahui T1 500 Kelvin, tekanan awal atau P1 12,5 Pascal, tekanan akhir atau P2 25 Pascal. Ditanyakan adalah T2. Maka dari rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2, kita kalikan silang, maka diperoleh T2 adalah T1 kali P2 dibagi P1. Kita masukkan angkanya, T1 500 kali P2 25 per P1 12,5 sama dengan 1000 Kelvin. Jadi suhu akhir adalah 1000 Kelvin. Ini masih di isochorik. Kita lanjut untuk proses yang ketiga, namanya adalah isobarik. Artinya proses perubahan keadaan gas atau proses termodinamika dalam kondisi tekanan tetap. Jadi proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, itu namanya isobarik. Dari rumus PV-nRT, maka kita akan dapatkan rumus untuk isobarik V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini adalah rumus keadaan untuk isobarik. Kemudian rumus usahanya, W adalah sama dengan P kali V2 min V1. P adalah tekanan, V adalah volume. Grafiknya seperti ini berbentuk petak, maka nanti W bisa dihitung dengan rumus P kali V2 min V1 atau dengan menghitung luas areal grafik PV atau V dengan sebagai sumbu X dan P sebagai sumbu Y. Kita lihat contoh soalnya, kita agak cepat. Berapa volume awal gas yang dibutuhkan agar memuai menjadi 3,5 meter kubik ketika diproses pada tekanan tetap dari suhu 300 menjadi 700 Kelvin. Maka dibuat V2 3,5 atau 3,5 meter kubik, T1 300 Kelvin dan T2 700 Kelvin. Ditanyakan volume awal atau V1. Maka kita buat rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita kalikan silang.
V1 sama dengan T1 kali V2 dibagi T2. Kita masukkan angkanya 300 kali 3,5 per 700. Jadi suhu awal 300, volume akhir 3,5 per suhu akhir 700 sama dengan 1,5 meter kubik. Jadi volume awal dari gas ini adalah 1,5 meter kubik. Ini contoh yang pertama, keadaan untuk isobarik. Contoh yang kedua tentang menghitung usaha yang dihasilkan dari proses isobarik. Berapa usaha pada tekanan tetap 1 atm untuk menaikkan volume gas dari 0,25 meter kubik menjadi 0,5 meter kubik. P-nya 1 atm, ini kita ubah ke Pascal, 1 kali 10⁵ Pascal, volume awal 0,25 meter kubik, volume akhir 0,5 meter kubik, maka W atau usaha adalah P kali V2 min V1. P-nya 1 kali 10⁵ dikalikan 0,5 dikurang 0,25 sama dengan 0,25 kali 10⁵ Joule. Itu adalah usaha yang dihasilkan dari proses isobarik. Ini adalah penjelasan untuk isobarik. Kita lanjut, proses yang terakhir adalah adiabatik. Proses perubahan keadaan gas tanpa terjadinya aliran kalor, baik kalor masuk maupun kalor keluar dari sistem gas. Di sini ada 3 rumus persamaan keadaan. P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Ini kalau dilihat dari tekanan. Kemudian T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Ini kalau dilihat dari suhu. Kemudian kalau kita mau menghitung usahanya, maka W sama dengan 3/2 NR kali T2 min T1. Ini adalah grafiknya. Kemudian ini adalah gamma. Gamma adalah CP per CV atau kapasitas kalor pada tekanan tetap CP, dan CV adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Kita lihat contoh soalnya. Ini contoh gas. Diketahui volume awal 5 meter kubik, volume akhir 15, P2 diketahui 20, CP diketahui 4, CV diketahui 2, P1 berapa atau tekanan awal berapa, maka kita hitung begini. Nah, kita masukkan angka-angkanya semua. Diperoleh P1 adalah P2 kali V2 pangkat gamma per V1 pangkat gamma sama dengan 20 kali 15 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 180 Pascal. Ini contoh untuk adiabatik yang ditinjau dari tekanan. Kita lihat contoh kedua. Kalau dia menghitung usaha, berapa usaha yang diperoleh untuk memproses 20 mol secara adiabatik dari suhu 300 menjadi 400. Maka kita buat N-nya 20 mol, T1 300, T2 400 Kelvin, R 8,314, W sama dengan ini 3/2 NR kali T2 min T1. Ini kita masukkan angkanya 3/2 kali 20 kali 8,314 kali 400 min 300 sama dengan 3000 kali 8,314 sama dengan 24.942 Joule. Nah, ini kira-kira penjelasan untuk empat proses termodinamika. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya bagaimana kalau keempat proses tadi atau proses-proses tadi digabung dalam topik tersendiri yang namanya siklus termodinamika. Jadi ada 4 proses: isochorik, isobarik, isotermal, dan adiabatik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diulang-ulang untuk agar lebih paham. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.